Bab 172, Menekan Setan Binatang. Saat kami tiba di tirai cahaya Beidou, cahaya ilahi sangat cemerlang, seperti baju besi perang emas, memancarkan aura pembunuhan tanpa akhir. Tirai cahaya Beidou, juga dikenal sebagai tirai cahaya Fengshen oleh Xiao Chen, pernah sangat dihargai olehnya, tetapi dengan munculnya 4 sansu utama, tirai cahaya Beidou berada di ambang keterampilan tempur Xiao Chen. Namun, kali ini, setelah pendewaan titik akupuntur semakin diperkuat, esensi kehidupan yang kuat terus beredar di 8 titik akupuntur suci yang tampak seperti bulan terang. Tirai cahaya Beidou tampaknya terpelihara, menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Seperti baju besi kuno yang dibangkitkan, ia tidak hanya bisa membentuk perisai cahaya Beidou, tapi juga berubah menjadi baju perang yang mempesona. Setelah tirai cahaya Fengshen diremajakan, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mengenakan baju besi melawan musuh. Dia merasakan betapa kuat dan menakutkannya Yuan Feng. Ini adalah tuan muda dengan nama keluarga iblis yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Bidang yang hanya bisa diciptakan oleh alam pengetahuan dan kepemilikan tidak tertandingi oleh orang biasa. Pada saat ini, Yuan Feng telah menyerang, dan alam binatang merah meletus dengan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar. Nafas darah jahat yang tajam dan menakutkan mengalir ke arah wajah. Gelombang darah yang deras mewarnai langit menjadi merah, dan api ilahi berwarna merah darah meningkat. Suara binatang yang berlari kencang itu memekakkan telinga, dan gelombang suara yang mengaum dari binatang buas itu melonjak ke depan. Gelombang suara yang menakutkan secara langsung menyebabkan air danau meledak terus-menerus melewati tubuh dan sakiti jiwanya. Akhirnya, tirai tipis Beidou menyelimuti seluruh kepala Xiao Chen, hanya menyisakan sepasang mata yang bersinar dingin. Boom! Langit bergetar. Yuan Feng membawa medan itu bersamanya, momentumnya terlalu luar biasa. Dengan sebuah pukulan, ruang itu benar-benar terdistorsi. Medan itu dapat mempengaruhi ruang dan meledak dengan kekuatan terkuat. Xiao Chen naik ke udara, mengayunkan sansu pembunuh dewa berulang kali, dan lampu darah merah terus-menerus dipotong, lalu dia menukik turun dari langit dengan kepala dan kakinya, menggunakan serangan yang kuat. Tidak ada niat untuk meninggalkan hotel sama sekali. Medan tersebut menggerakkan kekuatan aneh. Dalam lingkup yang dicakupnya, semua kekuatan eksternal diselesaikan secara maksimal, sementara kekuatan yang diberikan oleh diri sendiri terus diperkuat dan diperkuat. Boom! Air danau mendidih, cahaya darah tak berujung melesat ke langit, semua binatang mengaum, air danau menguap menjadi kabut putih tak berujung, dan seluruh permukaan danau diselimuti kabut. Xiao Chen terlempar terbalik karena hantaman kekuatan yang sangat besar, dan Yuan Feng berjalan di atas ombak, tubuhnya seperti bayangan darah, secepat angin dan kilat. Pergilah ke neraka. Yuan Feng sangat kejam sehingga rahasia iblis dari semua binatang bergerak melintasi langit dan bumi, dan vitalitas langit dan bumi yang melonjak berkumpul dari segala arah. Karena pemandangan itu, mereka berkumpul di sekitar wilayah dan menjadi ganas karena tinjunya. Dia mengayunkan tinju sihirnya terus-menerus, dan masing-masing dari 13 pukulan lebih berat dari yang terakhir. Ombak di Danau Minghu membubung ke langit. Permukaan danau sebenarnya dipisahkan olehnya, memperlihatkan lumpur di dasar danau-danau. Seperenam air danau didorong ke langit olehnya. Xiao Chen Pianruo terkejut, dengan cepat menyesuaikan diri, dan benar-benar melawan cahaya berdarah, langsung menuju ke arah Yuan Feng. Bukan karena dia ceroboh dan tidak peduli dengan hidup dan mati, tapi dia merasa bisa mengalahkan Yuan Feng, tapi dia hanya perlu menemukan lapangan dalam jarak terdekat. Bunuh para dewa, tekan iblis, retakan. Ketiga sansu bergabung bersama dan terkonsentrasi di telapak tangan Xiao Chen.
Kekuatan luar biasa datang satu demi satu, seperti lautan badai atau meteorit yang membelah langit. Cahaya ilahi yang tak berujung membanjiri danau kecil dan membuat bulan cerah di langit. Dan bintang-bintang mengalami gerhana. Begitu banyak. Xiao Chen tidak menahan apapun kali ini dan menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Hanya saja alam binatang merah tua terlalu jahat. Tampaknya ini adalah dunianya sendiri, mengandung hukum tertinggi, dan sebenarnya mengabaikan gelombang energi yang begitu agung dan kuat. Gelombang energi yang besar sepertinya menghantam kehampaan, dan cahaya darah merah melonjak dan melonjak ke langit. Yu Wenfeng berjalan lurus melewati ombak, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, dia muncul di tempat lain di danau karena kehabisan udara. Dia dengan cepat bergegas ke depan Xiao Chen, dan menggunakan gaya menenangkan kekacauan dari 10.000 binatang seni iblis, dengan ledakan keras dan darah berdarah, meledak, dan bayangan binatang purba meraung ke arah Xiao Chen. Suara retakan terdengar. Meskipun Xiao Chen mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, dia masih terpesona dan mengeluarkan seteguk darah. Ha, 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 ha. Yu Wenfeng menengadah ke langit dan tersenyum, sombong dan sombong. Dia muncul dari alam binatang berdarah dan berkata dengan dingin, "Saya sudah berkultivasi di luar alam, apakah kamu bertarung denganku? Bagaimana kamu bertarung denganku? Tidak sulit membunuhmu. Di depan alam binatang merahku, semua kekuatanmu seperti cermin, dan tidak mungkin bagimu untuk merobek alam binatangku terpisah. Kamu tidak bisa melakukannya." Suara piano dan peluit menjadi berat, berdenting, merintih, terbawa angin di tepi danau yang tenang. Xiao Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan cahaya di matanya menjadi lebih kuat. Tidak ada jejak rasa takut. Semangat juang yang tak terkalahkan di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Dia membutuhkan musuh seperti itu malam ini direbus saat ini. Pada dasarnya dia orang gila, tapi dia tidak menunjukkannya di hari kerja. Biasanya, dia tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung perasaannya. Ini adalah aturannya, tetapi sekarang kegilaannya muncul. Xiao Chen berdiri di atas danau dan melangkah maju di atas ombak. Momentumnya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, cahaya yang menyala-nyala keluar dari tubuhnya, seolah-olah pedang besar meluncur ke langit. Seluruh orang dipromosikan menjadi kondisi pertempuran paling kuat. Bunuh para dewa, tekan iblis, retakan, pemberontakan. 4 sansu utama menembak pada saat yang sama, hanya dengan satu sasaran. Itu tenggorokan Yu Wenfeng. Meskipun ada kabut darah yang menghalanginya, perasaan spiritual Xiao Chen yang tajam telah mengunci titik itu dengan kuat. Dalam gaya membunuh Tuhan, ribuan sinar cahaya kecil terkondensasi menjadi pedang nyata. Dalam gaya penekan iblis, seolah-olah pintu gelap menuju neraka telah terbuka. Karakter kuno raksasa yang tampak seperti prasasti dewa tersusun di udara, menekannya ke depan. Gaya retakannya sepertinya menghancurkan kehampaan, dengan retakan di seluruh langit, seolah-olah membuka ruang baru sendirian. Gaya kekacauan terbalik menggunakan teknik yang rumit dan nyata untuk menciptakan tanda Tao yang misterius dan tidak dapat dipahami, membalikkan yin dan yang. Pancaran cahaya terus-menerus menyapu ke arah cahaya darah merah, sebenarnya mencoba menerobos alam binatang merah tua di sisi sebaliknya arah. 4 sansu utama semuanya terfokus pada tenggorokan Yu Wenfeng, dan kekuatan yang mereka keluarkan tidak terbayangkan. Semegah jurang maut, tak terbendung. Kalahkan semua rintangan dan hancurkan semua kualitas nyata. Yu Wenfeng akhirnya berubah warna, seolah-olah dia telah meninggalkan ladang setelah berkultivasi. Dia juga merasakan rasa tertekan yang sangat berbahaya, terutama tenggorokannya, yang sebenarnya memiliki lapisan simpul kecil karena kedinginan.
Dia mundur seperti hantu, secepat meteor, dan menghilang dalam sekejap. Tapi Xiao Chen mengikutinya seperti bayangan dan menguncinya dengan kuat. Keempat sansu bergabung dan meledak pada saat yang sama, menunjuk langsung ke tenggorokannya. Wajah Yuan Feng berubah lagi dan lagi. Dia sama liarnya dengan binatang buas. Dia telah berlatih di kedalaman hutan belantara selatan selama lebih dari setahun. Dia telah bersama binatang buas sepanjang hari. Dia memiliki intuisi yang tajam seekor binatang buas dan paling peka terhadap bahaya. Keduanya terus berpindah tempat, dan sepertinya ada dua cahaya dan bayangan yang terjerat di danau yang jernih. Ledakan, kekuatan gabungan dari empat sansu akhirnya meledak. Yuan Feng melindungi tenggorokannya dengan satu tangan dan membuka alam binatang merah dengan tangan lainnya untuk menerima pukulan kuat ini. Keduanya terbang mundur, masing-masing mengeluarkan beberapa suap darah. Inilah perasaan yang kuinginkan, Xiao Chen berkata pada dirinya sendiri. Meskipun dia terluka, matanya lebih cerah. Dia merasa seolah-olah pintu yang menyegel harta karun tubuh telah dibuka oleh sebuah celah, dan pintu segelnya sedang melonggarkan. Yuan Feng menstabilkan tubuhnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan selangkah demi selangkah di atas danau. Kecepatannya sangat lambat, tetapi sangat berat. Sepertinya ada gunung-gunung besar yang jatuh di atas danau. Sesak nafas. Domain binatang merah tua terus berkembang, dan bayangan jiwa binatang jahat abis, mengelilingi Xiao Chen dan membanjiri Danau Minghu. Melihat dari jauh, tempat itu dipenuhi darah dan bidang merah menjebak Xiao Chen di dalamnya. Xiao Chen tidak takut, berpikir bahwa pada saat pintu segel harta karun tubuh dilonggarkan, 8 titik akupuntur yang didewakan benar-benar mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Titik Baihui di atas kepala, titik Sangqiu di kedua pergelangan kaki, titik Jianjing di kedua bahu, titik Laogong di kedua tangan, dan titik Zongting di dada dihubungkan oleh beberapa berkas cahaya yang dapat melewatinya. Tidak lagi seperti dulu yang hanya bisa dirasakan namun tidak bisa dilihat, bahkan kini bisa dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Itu adalah serangkaian garis emas yang menghubungkan 8 titik dewa bersama-sama dan menembus kepala, anggota badan, dada dan perut, membentuk karakter besar. Cahaya keemasan keluar melalui tubuh, dan tirai cahaya Beidou menjadi semakin kuat, membentuk baju besi emas yang hampir asli. Esensi kehidupan itu seperti banjir yang menghancurkan bank, menderu dan mengalir ke seluruh bagian tubuh Xiao Chen dalam sekejap. Kekuatan yang seharusnya dikonsumsi terisi dalam sekejap, dan menjadi lebih kuat. Cahaya yang menyala-nyala benar-benar menenggelamkan Xiao Chen. Meskipun alam binatang merah menyelimuti dirinya, ia tidak bisa mendekatinya. Ini adalah kekuatan hidup seluas lautan. Tubuh Xiao Chen menerima baptisan paling murni dalam sekejap dan menjadi lebih kuat. Dengan mata yang mempesona dan mengenakan baju besi ilahi emas, Xiao Chen mengambil langkah maju dengan jari-jarinya seperti pisau, dan tubuhnya muncul 8 kaki jauhnya, langsung menuju ke Yuan Feng, dan secara tak terduga menerobos kekuatan pengekangan dari alam binatang merah. Tidak mungkin. Boom! Telapak tangannya seperti pisau, bergetar terus-menerus, dan kekuatan spiral mengalir ke tubuh Yuan Feng melalui tinjunya, dengan paksa menembus lapisan darah merah di tubuhnya. Puff! Yuan Feng memuntahkan 3 suap besar darah, dan tubuhnya pingsan. Dia tidak dapat mempercayainya, dan berkata dengan kaget, "Field, kamu benar-benar menciptakan lapangan itu sekarang." Kekuatan itu menghancurkan alam binatang merahnya. Lapangan bukanlah apa-apa. Tidak ada kekuatan magis yang tak terkalahkan di dunia ini. Hanya orang-orang yang tak terkalahkan. Xiao Chen melangkah maju dan mengayunkan pedangnya lagi, menebas dada dan perut Yuan Feng dengan cahaya pedang yang terang. Ini pasti sebuah ladang.
Yu Wenfeng melemparkan ladang binatang merah itu lagi dan membenturkan pisau palem Xiao Chen dengan tinjunya. Suara retakan keluar, dan cahaya ilahi membanjiri Danau Minghu. Yu Wenfeng dan Xiao Chen memuntahkan darah pada saat yang sama, tetapi Yu Wenfeng mundur selangkah, dan Xiao Chen maju selangkah. Hanya maju, jangan pernah mundur. Xiao Chen berpotensi menghancurkan kuali dan menenggelamkan perahu yang bisa dikatakan sekuat pelangi. 8 titik akupuntur yang didewakan dihubungkan oleh garis-garis emas, seolah-olah membentuk pembuluh darah sirkulasi ketuhanan baru, dengan kekuatan tak berujung, meniru medan nyata. Meskipun ini bukan sebuah lapangan, ia tidak lebih lemah dari lapangan tersebut. Setelah beberapa putaran sirkulasi, esensi yang tersembunyi di Gua Dewa semuanya telah mundur, tetapi medan simulasi belum menghilang. Itu terintegrasi ke dalam tirai cahaya Beidou, dan armor Dewa Emas meledak dengan cahaya dan alam binatang merah tua rata-rata, mempengaruhi ruang di sekitarnya. Sulit bagi kekuatan lain untuk menyerbu masuk, tetapi ia dapat memaksimalkan kekuatannya sendiri. Faktanya, keuntungan terbesar Xiao Chen adalah garis emas yang dihasilkan di dalam tubuh, yang menghubungkan 8 titik ketuhanan. Masih sulit untuk mengatakan perubahan apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan pedang di tangannya seperti pelangi, Xiao Chen menjadi semakin kuat. Xiao Chen menggunakan serangan yang kuat, membuka dan menutup, dan membunuh Yu Wenfeng dengan kejam. Yu Wenfeng selalu dikenal karena kekuatan dan keliarannya, tetapi sekarang Xiao Chen melakukan serangan balik sepenuhnya dengan caranya sendiri, tak tertandingi dalam kesombongan dan kekuatan. Kedua tuan itu bertarung sengit selama ratusan ronde dalam sekejap mata, dan pertempuran itu begitu sengit hingga Danau Minghu melonjak ke langit. Yu Wenfeng ditekan oleh Xiao Chen Shengsheng. Ini adalah perasaan kegagalan yang tak terkatakan, karena Xiao Chen sepenuhnya melawan kekuatan dengan kekuatan, menggunakan serangan yang kuat, dan menggunakan kekuatan Yu Wenfeng untuk menekannya. Gila, lebih gila darimu. Ganas, lebih ganas darimu. Sangat tidak nyaman untuk dikalahkan di bidang di mana Anda adalah yang terkuat. Aum! Yu Wenfeng menengadah ke langit dan meraung dengan marah, melayang ke udara, dan memukul 3 pukulan terakhir dengan Xiao Chen satu demi satu. Boom! 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 Dalam suara yang memekakkan telinga, dalam cahaya yang menyilaukan, suara patah tulang yang jelas terdengar di telinga kedua pria yang bertarung itu. Yu Wenfeng terbang mundur, tinjunya sedikit gemetar, dan 4 jarinya patah. Telapak tangan Xiao Chen juga merasakan sakit yang luar biasa, dan retakan muncul di tulang metakarpal. Dia bisa dengan jelas merasakan daging dan darah mengejang di lokasi luka. Namun, tanpa ragu-ragu, dia mengangkat telapak tangannya yang retak dan masih menebas Yu Wenfeng seperti pisau. Tidak punya pilihan, amarah. Tinju Yu Wenfeng yang patah terus bergetar. Dia berusaha keras untuk mengepalkannya, tetapi dia tidak bisa menyatukan jari-jarinya. Akhirnya, dia melihat ke atas ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, dan melarikan diri dari aula bunga bulan tertutup seperti terbang, dengan tubuhnya seperti hantu. Melompat melewati istana demi istana. Niat membunuh Xiao Chen telah melonjak, dia membuka sayap langit abadi, bergegas dengan cepat, dan segera menyusul Yu Wenfeng. Boom! Menyerang dengan pisau palem, dan tubuh iblis tinggi Yu Wenfeng langsung terhempas oleh gelombang energi, dan darah muncrat dengan liar. Tapi dia juga mendarat di luar tembok aula bunga bulan tertutup. Melihat sungai pedalaman di depannya, dia bergegas tanpa ragu-ragu dan terjun ke sungai. Hampir. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga bergegas ke sungai, tetapi indera spiritualnya yang tajam tidak dapat mencari jejak Yu Wenfeng, yang ia ketahui sebelum mendengar atau melihat, sebenarnya gagal. Tanpa jeda,
Xiao Chen bergegas keluar dari sungai dan berdiri dengan tenang di langit, diam-diam mengatur napas dan memperbaiki tubuhnya yang terluka. Baru setengah jam berlalu dia membuka matanya lagi. Tidak jauh dari situ, Huo Wu memutar tubuhnya yang anggun dan bergelombang, datang dengan lembut dan bingkin, berpakaian putih dan bersalju, juga berdiri di depan gerbang istana bunga bulan tertutup. Saudara Xiao, kami akan memberikan hadiah besar kepada pemenang malam ini. Huo Wu terlihat sangat menawan, menatap Xiao Chen tanpa berkedip dengan sepasang mata besar berair, penuh pesona yang provokatif. Saya akan menuliskan hadiah hari ini dan kembali untuk menerimanya di lain hari. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen naik ke langit dan terbang ke kejauhan. Selanjutnya, pedang iblis Dugu. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, beberapa ratus meter di hilir sungai pedalaman, Yuan Feng berjuang keluar dari lumpur di dasar sungai. Seluruh tubuhnya berlumuran lumpur cahaya di matanya, dan kemudian dia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Sungguh membuat frustrasi. Tantang Yuan Feng, yang bahkan pernah bercocok tanam di ladang, dan dikenal sebagai pemuda tak terkalahkan di hutan belantara selatan, justru dipaksa oleh Xiao Chen untuk bersembunyi di lumpur di dasar sungai meniup. Aku ingin menjadi lebih kuat. Aku ingin menjadi kuat. Yuan Feng menengadah ke langit dan berteriak. Pada saat yang sama, raungan samar naga datang dari istana bawah tanah istana bunga bulan tertutup. Mata Yuan Feng sedingin cahaya pisau saat dia melihat istana megah di kejauhan. Bab 173 Pedang Iblis yang Kesepian. Malam itu seperti air dan dihiasi bintang-bintang. Xiao Chen terbang dengan kecepatan tinggi di atas kota Tiandi, tubuhnya menyentuh beberapa burung malam saat ia terbang melewatinya, dan tiba di depan sebuah rumah kuno di halaman yang dalam. Ini adalah rumah kuno dengan sejarah ratusan tahun, dinding halamannya terbuat dari batu pegunungan berwarna abu-abu kecoklatan, dinding batu yang tinggi terlihat sangat kasar, dan bangunan di dalamnya sama sekali tidak anggun. Itu ditumpuk kemudian, tanpa batu bata dan ubin, apalagi ukiran balok dan lukisan. Sangat primitif sehingga orang tidak percaya bahwa rumah batu kuno sebesar itu akan muncul di kota Tiandi yang ramai. Inilah satu-satunya kediaman marga Dugu di kota Tiandi. Keluarga Dugu hanya memiliki sejumlah kecil orang, dan itu selalu merupakan satu generasi. Baru pada generasi pedang iblis Dugu titik balik sejarah terjadi. Ada 3 anak dalam keluarga Dugu, dan mereka semua anak laki-laki. Saat kakak tertua Dugu Sword Demon berumur 15 tahun, dia kabur dari rumah sendirian dengan pedang besi di punggungnya. Tidak ada kabar selama 18 tahun. Kakak kedua dari pedang iblis Dugu bahkan meninggalkan hutan belantara selatan ketika dia berusia 13 tahun. Sebagai seorang pemuda, dia melakukan perjalanan sendirian melalui Kekaisaran Tianluo, menerobos dunia yang lebih luas di utara, dan memasuki tanah luas orang-orang legendaris dan sudah 16 tahun sejak saya pergi, dan saya belum pernah kembali ke Southern Wastelen. Dugu Sword Demon telah kesepian sejak dia masih kecil. Dia baru berusia 4 tahun ketika kakak laki-laki tertuanya pergi ke ujung dunia sendirian, dan dia baru berusia 6 tahun ketika saudara laki-lakinya yang kedua meninggalkan rumah tak bernyawa, tidak ada pelayan di dalam, dan tidak ada kemungkinan untuk bermain. Dengan hanya ayahnya yang pendiam yang duduk sendirian di paviliun pedang, dia harus menjaga dirinya sendiri sejak dia berumur 5 tahun, belum lagi pakaian dan makanannya. Kurangnya perhatian keluarga, tidak ada persahabatan, tidak ada jejak tawa dan tawa, saya tumbuh dalam kesepian. Ketika Dugu Sword Demon berumur 10 tahun, setelah ayahnya mengajarinya semua teknik pedang, sama seperti kakek dan kakek buyutnya, dia tidak pernah kembali dan menghilang tanpa jejak. Adapun ibunya, dia belum pernah melihatnya.
Ketiga bersaudara itu semuanya dibawa kembali dari luar oleh ayahnya. Masa kecil Dugu Sword Demon suram. Hanya ada dia dan ayahnya di kastil besar, dan setelah dia berumur 10 tahun, dia hanya memiliki pedang besi untuk melindunginya. Masa kecilnya sangat sepi. Baginya, Tai Jianzhen lebih dari sekedar hidupnya dan merupakan satu-satunya teman sejak dia masih kecil. Kastilnya sangat gelap, dan bangunan yang seluruhnya terbuat dari bebatuan besar sangat tinggi, menghalangi sebagian besar cahaya bulan yang lembut, membuat tempat itu terlihat sangat menakutkan. Di tembok kuno, di depan sebuah istana besar, sesosok tubuh agung berdiri sendirian, dengan pedang besi sederhana tertancap di tanah batu biru. Pedang iblis Dugu menatap bintang-bintang dan tetap tidak bergerak dan patung tanah liat. Setelah sekian lama, dia duduk bersila di tanah, dengan punggung menghadap istana kuno dan besar. Dia menarik pedang besi dari tanah, meletakkannya di atas lututnya, dan mengelusnya berulang kali, miliknya ekspresi begitu fokus. Pedang iblis Dugu merasa sangat tidak nyaman malam itu. Kastil yang telah dia tinggalkan selama bertahun-tahun meninggalkan banyak kenangan, penuh kesuraman dan kesepian. Kenangan masa kecilku muncul kembali di benakku. Ketika aku berumur 2 tahun, aku terjatuh ke tanah dan kepalaku berdarah. Ketika dia berumur 3 tahun, dia jatuh ke dalam gletser yang sangat dingin dan ditangkap oleh ayahnya tanpa sepatah kata pun yang hangat. Dia dibiarkan menangis sendirian di sebuah kastil es. Ketika dia berumur 5 tahun, dia hanya bisa makan sendiri. Dia melahap daging angsa setengah matang dengan darah di atasnya ketika dia sangat lapar. Ketika dia berumur 6 tahun, dia menahan rasa sakit karena pedang besi yang menusuk tulangnya. Ketika dia berumur 7 tahun, dia dilempar ke hutan belantara, menghadapi sekawanan serigala liar sendirian, dan kembali dengan darah di sekujur tubuhnya. Tentu saja, yang paling dia ingat adalah kesepian, yang menemaninya selama 20 tahun, 2 tahun. Masa lalu yang suram, masa lalu yang sepi. Ketika Dugu Jianmo masih sangat muda, dia selalu berfantasi bahwa suatu hari seorang ibu yang sangat baik dan cantik akan muncul di sisinya, dan seorang saudara perempuan yang lincah dan baik hati yang terus berbicara dengannya. Tapi, semua itu hanya angan-angan saja. Hanya pedang besi dingin yang menemaninya selama 22 tahun. Xiao Chen memasuki langit di atas kastil dan diam-diam mengamati segala sesuatu di bawah, dan segera menemukan sosok kesepian di bawah bayang-bayang istana besar. Samar-samar, dia melihat 2 tetesan air mata kristal mengalir di pipi pedang iblis Dugu. Hal ini membuat Xiao Chen merasa sangat terkejut. Dia sama kejamnya dengan pedang iblis Dugu dan melakukan pembunuhan besar-besaran di Pulau Naga samping. Ah! Tiba-tiba, pedang iblis Dugu menengadah ke langit dan berteriak, terlihat gila, dengan rambut hitamnya berdiri tegak. Pedang besi di tangannya sepertinya menghancurkan kehampaan, dan medan misterius langsung menyelimuti istana. Bayangan seluruh istana bergetar hebat. Langit mengirimkan niat membunuh, dan bintang-bintang berpindah ke tempatnya, bumi mengirimkan niat membunuh, dan naga serta ular muncul dari tanah, manusia mengirimkan niat membunuh, dan langit dan bumi terbalik. Pedang iblis mendapatkan kembali ekspresi dinginnya yang dulu, dan kata-kata dinginnya bergema di kastil, pedang adalah satu-satunya hidupku. Pedang bertanya pada dunia dan membalikkan segalanya. Xiao Chen perlahan turun dan berdiri di depan istana kuno yang besar, melihat langsung ke arah pedang iblis Dugu. Pedang besi menjulang di atas hutan belantara selatan, dan sulit bagi rekan-rekannya untuk menolaknya. Bidang pedang iblis Dugu telah ditutup. Pedang besi itu dengan kuat dimasukkan ke dalam batu biru di depannya, dan dia menatap Xiao Chen dengan dingin. Tanpa berkata-kata, keduanya memahami mentalitas satu sama lain dengan sangat baik. Saat ini,
Mereka berdua sedang dalam tahap menerobos penghalang, dan keduanya berada dalam masa kritis untuk menembus alam kesadaran. Saya tidak terkalahkan. Ini adalah mentalitas umum mereka. Dari segi kekuatan, mereka telah mencapai kondisi transformasi ekstrim. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menghilangkan pikiran jahat di dalam hati mereka, benar-benar mencapai terobosan kualitatif, dan membuka pintu menuju harta karun tubuh. Mengalahkan semua musuh adalah mentalitas umum mereka dalam situasi ini. Saat ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, hanya ada satu pertempuran. Pedang besi yang tertancap di tanah bergetar hebat, dan kemudian tiba-tiba terbang ke langit secara otomatis. Pedang besi yang awalnya redup itu seperti pelangi yang menghancurkan langit pada saat ini, menerangi seluruh langit malam. Itu terlalu terang, cahaya ilahi sangat menyilaukan, dan itu tampak seperti roh. Ia berputar di langit dan menyerang ke arah Xiao Chen dengan kekuatan besar. Pedang itu berkilau seperti pedang, dan langit bagaikan guntur yang menyambar satu demi satu. Petir itu menyilaukan dan menyilaukan. Kilatan pedang yang menyala-nyala terjalin menjadi jaring kematian, yang sangat kuat. Dua sinar dingin keluar dari mata Xiao Chen, dan dia berseru kaget, keterampilan mengendalikan pedang Tao. Petik 2. Apa arti keterampilan mengendalikan pedang? Di depan pedang besi dari silsilah dugu saya, itu hanyalah sebuah jejak. Patu. Setan pedang dugu sosok seperti iblis berdiri di depan istana besar dengan ekspresi dingin dan menyendiri. Xiao Chen mengeluarkan pisau hitam yang patah dan menebas 18 kali berturut-turut. Cahaya terang dari pisau itu seperti segerombolan meteor yang jatuh ke bumi, dan kastil itu bersinar terang. Dang, dang, dang. Suara benturan logam terdengar tanpa henti. Pisau patah dan pedang besi terus bertabrakan, dan rangkaian bunga api meledak. Semua ini terjadi secepat kilat. Tubuh Xiao Chen telah berubah menjadi cahaya redup, dan pisau patah serta pedang besi merobek seberkas cahaya yang membumbung ke langit, seperti air terjun besar yang mengalir mundur cahaya pedang, ia menari melintasi langit sepanjang hari, agung dan kuat. Tanahnya runtuh dan kastilnya berguncang. Pisau ke-33 menyerang, dan pedang besi itu menembus udara dan kembali ke tangan pedang iblis dugu. Saat dia menggenggam pedang besi itu, pedang iblis dugu sepertinya dipenuhi dengan jiwa kedua, dan seluruh dirinya tiba-tiba tampak lebih tinggi, memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang, seolah-olah raksasa muncul tiba-tiba dari udara, memberikan perasaan penindasan yang sangat kuat. Wow, cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan pedang iblis dugu melangkah maju. Pedang besi itu mengeluarkan suara siulan yang keras di bawah ayunannya auman hantu. Cahaya pedang yang tebal melonjak dan meraung seperti galaksi yang berlari kencang dan menderu-deru. Ia tak terhentikan dan akan membelah ruang. 3 paviliun tidak jauh dari sana langsung hancur oleh dampak energi pedang yang meluap. Cahaya pedang yang menyilaukan itu terlalu tirani, kekuatannya tidak terbayangkan, dan mereka bergetar hebat, seolah-olah bisa terkoyak kapan saja. Mata Xiao Chen bersinar dengan cahaya dingin, dia memegang pedang di kedua tangannya, tubuhnya terangkat ke udara, dan kemudian dia menebas ke arah cahaya pedang. Dentang, cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya pedang, seperti pedang besi dan pisau patah yang bertabrakan. Itu adalah suara benturan logam yang jelas, bahkan dengan suara getar logam. Cahaya yang menyilaukan memancar di langit, sehingga mustahil untuk membuka mata. Energi dahsyat menyapu langit, sekeras ombak, bahkan bumi pun terguncang dan retak. Sepertinya bumi berguncang. Xiao Chen melewati udara, dan pedang yang patah itu terus menebas pedang iblis dugu secara diagonal, menunjuk lurus ke pinggang dan perutnya. Anda harus melawan Yuan Feng dengan tinju dan melawan dugu Sword Demon. Jika Anda tidak memiliki pedang,
Anda harus menggunakan pisau. Pisau yang patah itu seperti pelangi, menyapu ke bawah secara diagonal dan bersinar terang. Pedang iblis dugu mengangkat pedangnya secara diagonal, dan pedang besi ditempatkan pada pedang yang patah. Kekuatan spiral yang tidak biasa dan aneh bergetar ke atas. Xiao Chen merasa seolah-olah seluruh lengannya disambar petir, dan cahaya yang menyala-nyala menyelimuti tubuhnya pedang besi. Seluruh lengannya, pisau yang patah hampir lepas dari tangannya. Ketika aura pelindung tubuh tiba-tiba meletus, cahaya pada pisau yang patah menjadi lebih menyilaukan. Xiao Chen memaksa kembali kekuatan spiral yang kuat, dan pada saat itu melonjak ke langit, dia menggunakan pisau itu untuk melakukan pukulan backhand, potong, tebas ke arah leher pedang iblis dugu. Sinar cahaya hitam menyapu, tapi itu hanya mengenai bayangannya. Pedang besi iblis pedang dugu menghadap ke langit dan berdiri tak bergerak di tanah batu biru, tapi ruang di sekitarnya terdistorsi pedang besi terayun keluar lapangan. Berdiri tinggi di langit, Xiao Chen menukik ke bawah. Pada saat yang sama, tirai cahaya dewa yang diberikan berubah menjadi baju besi perang dan menutupi tubuhnya. Api ilahi itu melompat dan berdetak daripada lapangan. Xiao Chen telah mampu menggunakan gaya membunuh dewa, gaya melawan kekacauan, gaya menghancurkan, dan gaya penekan iblis dengan sangat lancar dalam PR tempuran, dan sekarang dia dapat mengintegrasikannya ke dalam keterampilan pedangnya tanpa usaha yang disengaja. Menukik lurus ke bawah, pisau patah itu menunjuk langsung ke titik Bai Hui di kepala pedang iblis dugu. Cahaya pedang yang cemerlang, tak terbatas seperti lautan luas, turun dari seluruh langit, dan bumi mulai tenggelam dengan suara tumpul, gemuruh. Jari-jari 10 kaki diselimuti cahaya pedang, dan semuanya runtuh, tenggelam sedalam 1 atau 2 meter. Pedang iblis dugu berdiri tak bergerak di lubang yang tenggelam, dan pedang iblis hendak mengenainya. Semua pedang yang diarahkan ke tubuh dikalahkan. Pedang besi tidak terkalahkan. Dia menolak membuang energi lagi, dan pada akhirnya dia hanya berbalik sedikit ke samping, tidak ingin melakukan gerakan yang tidak perlu, dan mengayunkan pedangnya langsung ke arah langit. Cahaya, dang, yang menyilaukan, benturan yang sangat besar, suara yang memekakkan telinga. Pisau patah di tangan Xiao Chen bertabrakan dengan pedang besi di tangan dugu Sword Demon. Bagian bawah tubuh dugu Sword Demon terkena kekuatan yang dahsyat dan tenggelam ke dalam tanah lempengan batu biru itu kemudian dibuang oleh kekuatan yang sangat besar, tetapi pada saat ini, Xiao Chen Seng membiarkan tubuhnya jatuh lagi, menendang ke udara, dan menginjak dada pedang iblis dugu dengan kedua kakinya. Hei! Pedang iblis dugu mendengus dingin, dan tanah di sekitarnya runtuh. Dia melompat, menghadap kedua kaki yang menginjaknya, dan mengangkat pedangnya untuk menyerang. Tubuh Xiao Chen anggun seperti raksasa yang menggelegar, dia bergerak ke samping dengan cepat, lalu bergegas, menginjak pedang besi dengan kedua kakinya. Pedang itu menebas ke bawah dengan pukulan backhand, cepat dan keras, mantap dan tajam. Cahaya pedang itu seperti komet yang jatuh ke bumi, menerangi seluruh kastil, membuat orang tidak bisa membuka mata. Pedang iblis dugu menginjakkan kakinya ke tanah, menyebabkan gunung berguncang dan bumi berguncang. Retakan besar pecah dari tanah ke segala arah, dan 2 istana besar di dekatnya runtuh. Seluruh tubuhnya dengan cepat tenggelam ke tanah, menjatuhkan Xiao Chen. Dalam asap dan debu yang mengepul, dugu Sword Demon berjalan keluar dari lubang raksasa selangkah demi selangkah, menatap Xiao Chen dengan dingin. Bidangnya tidak berfungsi, dan dia hampir menderita kerugian tersembunyi tanpa kata-kata. Yang tercepat di dunia, keempat kata ini sepertinya memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Legenda mengatakan bahwa di antara teknik pedang dari silsilah dugu, ada pedang tercepat di dunia. Dengan teriakan keras,
pedang iblis Dugu tiba-tiba menghilang. Xiao Chen tidak bisa menangkap jejaknya sama sekali, tapi akal sehatnya tahu di mana bahayanya, dan dia dengan cepat menyerang dengan pedang besi di tangannya. Dang, dapat menahan cahaya pedang yang tajam. Namun, segalanya tidak berhenti sampai di situ, pedang iblis Dugu menghilang sepenuhnya. Di reruntuhan yang dibentuk oleh istana kuno yang runtuh, hanya ada cahaya pedang yang naik ke langit aura pedang. Pedang tercepat di dunia menyerang lagi dan lagi. Ada cahaya dingin di mana-mana, tidak ada yang terlihat, hanya cahaya pedang yang menyala-nyala. Suara retakan terus berlanjut, bumi tenggelam, dan energi pedang membelah reruntuhan sepenuhnya. Cahaya yang mencapai langit sangat menyilaukan. Melihat dari kejauhan, kastil keluarga Dugu sepertinya memiliki ribuan sinar cahaya yang menembus langit berbintang. Ini seperti api yang berkobar dari langit mendarat di sini. Cahaya pedang terlalu pekat, pedang iblis tirani, ilmu pedang yang menakutkan. Bab 174 Tombak Dewa Kuno Pastor mengalir dengan darah dewa. Pada saat Xiao Chen menggunakan indera spiritualnya untuk menghunus pedang, dia akan menyerang dimanapun dia merasa ada bahaya. Cahaya pedang yang menyala-nyala dan cahaya pedang yang terang terjalin membentuk gelombang energi yang mengamuk di langit malam, menutupi seluruh cahaya bintang dan cahaya bulan di langit. Aura pembunuh di sini melonjak, dan ujungnya menyilaukan. Di antara ribuan energi pedang, 4 kata, yang paling kuat di dunia, keluar dari mulut pedang iblis Dugu. Legenda mengatakan bahwa keluarga Dugu memiliki ilmu pedang terkuat di dunia. Ilmu pedang tercepat di dunia tertahan, dan pedang iblis Dugu muncul. Pedang besi itu perlahan turun seperti gunung raksasa. Yang terberat di dunia, satu pedang bisa menyegel segala arah. Boom! Medan tak terlihat itu terlalu berat, bumi retak, dan kuil di dekatnya terus meledak. Seberkas cahaya besar sepertinya meluncur langsung ke langit. Xiao Chen tampak sangat serius, tidak berani ceroboh sama sekali. Pikirannya perlahan menjadi tenang, dan hatinya menjadi kosong. Semuanya menghilang di depan matanya, bahkan pedang iblis Dugu pun menghilang. Sebuah pedang didorong perlahan. Perlahan, Xiao Chen akhirnya perlahan-lahan mengeluarkan pisau patah di tangannya. Itu bukan 4 sansu utama, atau segel abadi. Ini benar-benar tenggelam dalam keadaan halus dan dipromosikan ke alam misterius yang indah, pisau dari para dewa. Itu hanya bisa dipahami tetapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam lingkungan khusus ini, naluri bertarung muncul. Menurut intuisi, ini akan menjadi pedang yang paling kuat. Keduanya bergerak sangat lambat, dan pedang besi serta pisau panjang itu perlahan bertabrakan. Di momen kritis hidup dan mati ini, keduanya seolah menjauhi kejadian tersebut. Tanpa dikejutkan oleh nikmat atau aib, saya menyaksikan bunga-bunga bermekaran dan berguguran di depan pelataran. Saya tidak punya niat untuk pergi, dan menyaksikan awan bergulung dan bersantai di langit. Keduanya tidak terburu-buru, tanpa rasa cemas atau gelisah, dengan hati yang normal dan ekspresi tenang. Pedang terberat di dunia dan pedang yang diluncurkan oleh Xiao Chen dalam keadaan halus akhirnya bertemu. Pada saat ini, perasaan depresi yang tak terkatakan langsung menyelimuti segala arah, dan cahaya pedang serta cahaya pedang melesat langsung ke langit. Langit malam sangat cerah, dan semua orang di wilayah kota Tiandi melihat penampakan langit dan bumi yang berbeda ini. Boom, boom, boom. Seolah guntur meledak dari langit. Cahaya pedang dan energi pedang yang membumbung ke langit tidak berbeda dengan petir yang sebenarnya, dan sepertinya benar-benar menembus langit dan bumi. Jika dua pilar cahaya besar tidak semuanya terbang ke langit, keluarga Dugu akan rata dengan tanah. Meskipun demikian, banyak bangunan runtuh, dan bahkan tembok kuno dan tinggi pun mengalami retakan besar.
Xiao Chen dan Dugu Sword Demon sama-sama terlempar. Mereka terus batuk darah, dan jatuh ke dalam genangan darah seperti daun-daun mati yang berjatuhan. Namun, mata semua orang sangat cerah, dan mereka melompat hampir pada saat yang bersamaan. Pedang patah versus pedang besi, Xiao Chen dan pedang iblis Dugu bergegas bersama. Suara nyaring tidak ada habisnya, dan Xiao Chen sekali lagi membenamkan dirinya di alam misterius itu, sepenuhnya meninggalkan 4 sansu utama, dan mengandalkan naluri untuk menghunus pedang. Cahaya pedang yang tajam menembus langit malam, seperti sungai yang deras dan menderu, mendatangkan malapetaka di langit. Pedang iblis Dugu juga sama beraninya. Dia menggunakan teknik pedang kuno yang tak terkalahkan yang diturunkan dari nenek moyangnya. Niat pedang yang digunakan oleh pedang besi tidak lagi terbatas pada maksud pedang Dugu dari dunianya sendiri. Cahaya pedang terang benderang, cahaya dingin menyilaukan, ribuan sinar cahaya bermekaran di langit malam, indah dan megah. Tapi itu sama menakutkan dan mengerikannya. Setiap sapuan pedang sudah cukup untuk menghancurkan istana besar dan menghancurkan semua rintangan. Pertarungan sengit terus berlanjut. Di lautan pedang dan pedang, Xiao Chen dan Dugu Sword Demon bertarung sengit selama ratusan ronde, namun mereka tidak dapat menentukan pemenangnya. Xiao Chen tenggelam dalam alam misterius itu, dan niat pedang yang dia keluarkan tidak lebih lemah dari 4 sansu utama. Ini adalah pelepasan naluri bertarung, sublimasi niat bela diri di dalam hatinya, dan transformasi kemampuan bertarungnya sendiri dan radikal. Bukan berarti niat pedang di alam misterius ini lebih baik dari 4 sansu utama, hanya saja niat pedang dalam situasi ini telah mengerahkan kekuatannya yang terbesar dan paling cocok untuk pertarungan sengit saat ini. Tidak ada kekuatan misterius yang tak terkalahkan, semuanya tergantung pada orang yang mengembangkan kekuatan magis tersebut. Medan perang terus berubah. Hanya dengan menggunakan gerakan yang tepat kekuatan terbesar dapat dikerahkan. Cocok secara merata. Bidang ini tidak efektif melawan tirai cahaya dewa yang diberikan. Yang mereka berdua perjuangkan adalah budidaya alam fana yang sebenarnya. Pedang iblis Dugu memiliki karakter yang tegas dan kekuatan yang tak tertandingi. Pedangnya menguasai hutan belantara selatan dan dia jarang dilawan. Pedang adalah nyawanya. Keduanya telah bertarung sengit selama 1 jam, dan tubuh mereka berlumuran darah. Saat pedang dan pedang terhunus, selain suara gemuruh, energi pedang yang mengepul, dan cahaya pedang, ada juga tekanan yang sangat besar, dan tekanan yang sangat besar. Pembuluh darah kapiler di kulit kedua orang itu pecah. Pembuluh darahnya hancur. Entah berapa suap darah yang dia keluarkan dari mulutnya. Namun, keduanya adalah orang-orang tangguh, dan tidak ada yang akan terpengaruh oleh ini, dan mereka terlihat seperti akan bertarung sampai mati. Ketika pedang itu saling bertabrakan, pedang patah dan pedang besi itu terbang keluar dari tangan Xiao Chen dan pedang iblis Dugu pada saat yang bersamaan, tulang tangan mereka patah pada saat yang bersamaan, dan lukanya sama seriusnya. Cahaya ilahi di mata Xiao Chen sangat cemerlang, dan ada 2 sinar terang di matanya. Menurutnya, keluarga Dugu pandai berpedang. Kini setelah pedang besinya hilang, itu seperti mencabut gigi tajam pedang iblis Dugu. Vitalitas yang kuat melonjak ke arah telapak tangan kanan yang patah, dan kemudian dengan suara klik, 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 tulang metakarpal itu terhubung, tentu saja, tidak bisa langsung utuh, tetapi itu cukup baginya untuk mengambil tindakan dan menyerang di pedang iblis Dugu secepat kilat. Telapak tangan Dugu Sword Demon mengeluarkan suara serupa, dan dia menghubungkannya pada saat yang sama, menyerang dengan telapak tangannya yang terluka, dan efektivitas tempurnya tidak berkurang sama sekali. Tubuhku adalah pedangku. Dugu Sword Demon mencibir, tidak ada pedang di tanganku, tapi ada pedang di hatiku. Segala sesuatu di dunia,
setiap tanaman dan pohon bisa menjadi senjata ilahiku. Intinya, pedang iblis Dugu menjadi aneh. Mempercepat, tubuhnya sangat cepat dalam sekejap, lalu dia menyatukan tangannya dan bergegas menuju Xiao Chen. Pada saat ini, Xiao Chen terkejut, karena dia menemukan ada ilusi di depannya, dan seluruh tubuh pedang iblis Dugu berubah menjadi pedang dewa, dengan cahaya dewa yang terang, menebas ke arahnya. Tidak mungkin pedang iblis Dugu bisa menjelma menjadi pedang dewa. Ini hanya bisa dikatakan sebagai manifestasi awal dari kekuatan magis masa depannya. Ini hanyalah prototipe kekuatan magis masa depan dan menciptakan semacam ilusi, tapi memang begitu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya pedang iblis saat ini. Harus dikatakan bahwa Xiao Chen memang sangat berbakat dalam bertarung. Semakin berbahaya dia dalam situasi ini, semakin tenang dia jadinya. Segala sesuatu di dunia menghilang di depan matanya, dan hanya pedang suci yang tidak bisa dihancurkan di depannya yang muncul sendirian di matanya. Segala sesuatu di dunia ini sepertinya melambat, termasuk pedang Dugu yang akan menebas. Xiao Chen sangat tenang dan tidak bergerak. Hanya ketika pedang ilahi datang ke tubuhnya, dia dengan ringan menarik tangan kirinya, serangan telapak tangan yang sangat elegan, yang benar-benar berbeda dari gerakan luas dan mendominasi sebelumnya, seolah-olah dia dibuang. Yang abadi memamerkan sihirnya, sangat halus dan sangat elegan. Serangan telapak tangan yang misterius dan tak terduga itu sepenuhnya bersifat naluriah, dan melancarkan serangan dari dunia lain dan dari dunia lain. Kapan? Pisau palem itu bertabrakan dengan pedang dewa yang terbentuk dari tubuh pedang iblis Dugu, dan keduanya terlempar pada saat yang bersamaan. Pedang iblis Dugu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berteriak dengan dingin, tubuhnya bukan hanya pedang, tapi segala sesuatu di dunia ini adalah pedang suciku. Bunuh, 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 bunuh. Potongan puing-puing itu, batu fondasi, kasau yang rusak, semuanya melayang, dan kemudian memancarkan ribuan aura pembunuh. Semuanya berubah menjadi cahaya pedang dan ditembakkan ke arah Xiao Chen. Segala sesuatu di dunia, setiap tanaman dan pohon, adalah senjata ilahi. Jika itu adalah master lain dari 9 surga, setelah 1 jam pertarungan sengit, di bawah kekuatan tirani, dia mungkin tidak bisa bertarung lagi. Namun, Xiao Chen masih sangat tenang, hatinya kosong, dan tubuhnya sedingin pisau. Tubuhnya mengikuti hatinya, dan kesadaran spiritualnya mendominasi tubuhnya. Dalam keadaan batin yang halus, cuek terhadap segala hal, menyaksikan bunga-bunga bermekaran dan layu, mendengarkan hujan yang menerpa pohon pisang, melupakan segala kehormatan dan aib di dunia. Itu adalah keadaan pikiran yang sangat aneh. Hatinya sepertinya telah terbang keluar dari medan perang, dan jiwanya sepertinya berdiri di awan berkabut, memandang segala sesuatu dengan tenang dengan pikiran duniawi. Namun tubuhnya bergerak, gerakannya sangat halus, teknik misterius, pedang palem yang halus, dan gerakan tubuh yang anggun, seperti embun yang jatuh di gurun yang sepi, seperti cahaya pagi yang terbit di lapangan terbuka. Semuanya sangat cerdas, semuanya sangat harmonis, semuanya baik-baik saja. Pedang palem itu anggun dan halus, tidak ada satupun puing, batu besar, kasau yang patah. Semua zat nyata yang telah diubah menjadi tubuh pedang secara akurat dipotong-potong dan disapu. Kemakmuran dunia telah berlalu, hanya menyisakan keheningan yang tak terbatas. Mentalitas Xiao Chen juga seperti ini pada saat ini, secara mengejutkan tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia berada di luar. Tapi itu rusak untuk selamanya. Kalahkan sepenuhnya ribuan pedang dewa yang diubah menjadi setiap tanaman dan pohon, dan segala sesuatu di dunia. Pedang iblis Dugu melambaikan tangannya dan mengambil pedang besi ke tangannya. Dia memandang Xiao Chen dengan dingin,
merasa bahwa ini akan menjadi pertempuran paling berbahaya dalam hidupnya, dan dia sangat merasakan ancaman kematian. Setelah Xiao Chen mengalahkan 10.000 pedang, dia berdiri menghadap angin, rambut panjangnya dengan tenang menatap pedang iblis dugu di depannya. Bunuh! Pedang iblis dugu bersiap untuk serangan terakhir. Keberhasilan atau kegagalan sekali lagi dicapai dalam satu gerakan. Medan yang diayunkan oleh pedang besi jatuh, dan cahaya tirai cahaya dewa yang dianugerahkan Xiao Chen bersinar, menahan medan pedang. Rambut hitam tebal dugu Sword Demon berdiri tegak, dan di atas pedang besi, cahaya pedang yang berat menyerbu ke arah Xiao Chen seperti lautan badai. Xiao Chen masih dalam keadaan halus, menarik cahaya pedang yang menyala-nyala dengan pedangnya. Meskipun dia dalam bahaya, dia tampak tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia merasa bahwa keadaan ini adalah ambang batas alam pengetahuan. Tiba-tiba, firasat yang sangat buruk muncul di benak Xiao Chen. Bahkan di alam misterius dan indah ini, pikirannya yang tenang tidak dapat ditenangkan, dan bayangan kematian muncul di benaknya. Xiao Chen bahkan tidak memikirkannya, dan terbang ke samping, anggun seperti makhluk abadi. Namun, ini masih terlambat. Tombak ilahi, sangat merah, memancarkan cahaya ilahi yang menyala-nyala, seolah-olah darah merah terang yang tak ada habisnya terbakar di sekitarnya, mewarnai separuh langit menjadi merah, dan berubah menjadi cahaya berdarah dan terbang ke arahnya. Puff! Meskipun Xiao Chen menghindari titik kritis di dadanya, tombak dewa berdarah itu menusuk tulang rusuk kirinya dari belakang, dan dibawa oleh kekuatan besar untuk terbang ratusan meter, dan kemudian dia dipaku dengan keras ke tanah. Darah berceceran dan menodai tanah menjadi merah. Setelah tombak ilahi dengan cahaya ilahi berdarahnya yang berdetak kencang dipaku ke tanah, tombak itu bergetar hebat untuk beberapa saat sebelum menjadi tenang. Xiao Chen terpaku di tanah. Tombak ilahi kuno Pastor, seru pedang iblis dugu, lalu berbalik dan melihat ke dalam kegelapan tidak jauh dari sana. Seorang pemuda berambut coklat berjalan perlahan keluar dari kegelapan dengan langkah berat. Tubuhnya sangat kuat, ototnya menonjol seperti naga bertanduk. Kamu menebak dengan benar, ini adalah tombak kuno Pastor, tombak kuno yang pernah membunuh para dewa. Pemuda berambut coklat itu berkata dengan dingin sambil berjalan, itu berlumuran darah lebih dari satu dewa. Darahnya belum mengering dan selalu mengalir di tombak kuno itu. Petik 2. Tombak kuno Pastor yang memakukan Xiao Chen ke tanah benar-benar tombak yang jahat. Tidak diketahui dari bahan apa tombak itu ditempa. Seluruh tubuhnya terbuat dari bahan apa, merah, dengan tulisan dewa kuno terukir di atasnya, dan garis-garis darah mengalir melaluinya. Hal yang paling menakutkan adalah ada darah asli yang menetes dari badan tombak, bersinar dengan cahaya berdarah centil. Tetesan darah tombak dewa kuno Pastor selalu sulit dikeringkan. Mengapa kamu menyerang dari belakang? Pedang iblis dugu tidak menghargainya. Karena dia harus mati, dan kita tidak boleh membiarkan dia bertahan hidup malam ini. Saya akan membunuh iblis dengan sidik jari tombak dewa. Saya hanya mendengar bahwa tombak dewa telah membunuh dewa, tetapi saya belum pernah mendengarnya membunuh iblis. Apakah Xiao Chen seorang dewa? Dugu Sword Demon berkata dengan sinis, menyerang pemuda berambut coklat di depannya dari belakang. Ada rasa jijik yang tak terselubung di matanya. Dia menancapkan pedang besi ke tanah dan berdiri dengan dingin, penjaga. Pokoknya, dia akan mati. Aku dan kakakku berpencar untuk mencarinya malam ini, tapi kecepatannya terlalu cepat. Dia bertarung di beberapa medan perang berturut-turut, dan aku tidak menemukannya sampai sekarang. Saat itu, suara dingin datang dari depan. Kedengarannya, apakah kamu masih memiliki saudara laki-laki, sehingga kamu tidak akan kesepian ketika kamu pergi ke neraka bersama-sama?
Tangan Xiao Chen berlumuran darah itu adalah darah dewa atau darahnya sendiri, dan dia mencabut tombak kuno Pastor dari tanah dengan seluruh kekuatannya, lalu perlahan berdiri, tombak dewa kuno itu melewati tulang rusuknya, gemetar karena gerakannya. Kamu belum mati. Pemuda berambut coklat itu terkejut, dan kemudian wajahnya menjadi dingin dan berkata, kalau begitu aku sendiri yang akan mengirimmu mati. Aku dengan satu pukulan, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Xiao Chen berdiri, dua sinar dingin keluar dari matanya, dan suaranya menusuk tulang, seperti suara iblis dari neraka, kamu dan saudaramu adalah akan mati.